Nah, kalau dari aku quotes-nya atau kata-katanya adalah jadilah ikan salmon kecil yang selalu dikejar oleh ikan hiu. Halo sahabat hebat Pelita Raya, bertemu lagi bersama saya Vanessa Olivia di podcast Pelita Raya School, a little bit of your story. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu alumni dari SMA Pelita Raya, Kak Feby Nelson. Yeay! Jadi teman-teman, Kak Feby Nelson ini tuh orangnya cukup aktif di sebuah organisasi, dan kerennya lagi beliau juga bekerja WFH dengan perusahaan asing, bukan begitu Kak? Ya, betul. Oke. Terima kasih ya Kak sudah menyempatkan waktunya yang sibuk. Soalnya kan aku dengar-dengar di Jambi juga cuma sebentar. Iya. Paling bulan depan sih udah pulang. Wih, Ya, cepet sekali. Tanggal 10, iya. Jadi Kak, di podcast kali ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Judulnya sesuai dengan judul kita itu ngobrol santai bareng alumni. Aku mau nanya sebelumnya, background yang aku sebutin tadi tuh betul atau enggak Kak? Betul. Dan juga sesuai ya sama kesibukan aku sekarang. Aku adalah founder dari organisasi mataharikita.co. Nah, mataharikita.co itu kita organisasi yang berjalan di psikologi sosial. Nah, setelah itu aku juga bekerja tentunya di secara remote ya, atau misalkan sekarang lebih orang banyak sebutnya adalah WFH, work from home. Itu dari perusahaan Singapura, seperti itu. Nah, selain itu aku juga sekarang lagi sibuk S2 juga di London School Public Relation, ambilnya jurusan marketing komunikasi, seperti itu. Keren sekali ya, bintang tamu kita kali ini, boleh tepuk tangannya lagi. Kakak kan alumni Pelita ya, terus ngelihat sekolah kita kan juga makin lama makin berkembang nih, dan juga melihat kami kan masih sekolah. Ada gak sih Kak kangen-kangen melihat suasana sekolah, lingkungan pertemanan dulu, guru-gurunya gitu, ada gak? Banget, karena tentunya sama guru-guru SMA ya, SMA, SMP. Sebenarnya aku kebetulan dari SD di sini. Lama ya? Iya, dari SD kelas 3 sampai lulus. Jadi tentunya bangga banget sama Pelita Raya juga, udah berkembangnya. Dulu nggak, yang gedung ini bahkan nggak ada. Ya, dulu nggak ada. Terus juga apa ya, dari secara environment juga udah berubah banget, tapi tetap ya sama-sama green campus ya, karena kan kita adalah green campus yang apa ya, hijau banget lah ya. Sekolah jadi, hijau. Iya, betul. Setelah itu ya pasti kangen banget sama guru-gurunya, sama teman-teman yang juga gitu, dan pasti beda lah ya, lebih rindu akan apa ya, posisinya waktu SMA kan kita nggak perlu mikirin yang terlalu ribet-ribet. Iya, betul. Ribet ya. betul sekali. Okay. Kalau boleh tahu kakak ini dulu lulusnya tahun berapa Kak? Lulus SMA itu tahun 2020 pas COVID. Oh, 2020. Jadi aku 2 tahun kuliah S1 itu secara online. Gitu. Tapi ya waktu online juga enaknya online itu kita bisa ini ya, mempelajari perkembangan teknologi juga. Itulah baru hadirnya Zoom, ya, Google Meet, yang Zoom-nya bisa tiduran. Bener. Jadi ya aku juga sempet kok tidur sewaktu kuliah. Cuman absen doang. Bener. Jadi pastilah, tapi itu yang justru jadi PR ya. Justru PR banget buat kita, gimana sih kita bisa disiplin, stay disiplin sama diri sendiri, tanggung jawab. Dan itu yang jadi PR, dan menurutku itu penting buat dipelajari sampai sekarang. Iya sih, karena itu isinya basic juga dalam kehidupan kita untuk masuk dunia kerja kan perlu. Betul. Gitu. Sepertinya kan tadi kakak ada bilang kakak kuliahnya 2 tahun itu online. Bener. Itu kalau boleh tahu kakak kan ngambilnya S1 sastra Inggris. Betul. Itu kemauan kakak, kemauan orang tua, atau apa Kak? Bener. Sebenarnya kalau kemauan orang tua pasti ya, yang namanya kemauan orang tua sama kemauan anak tuh biasanya beda. Iya, beda banget. Jadi sejujurnya karena aku anak IPA, mama aku pasti pengen aku masuk IPA. Iya. Antara itu ke farmasi, entah itu kedokteran. Mama kebetulan emang pengennya aku IPA. Cuman ya mungkin aku negosiasinya bagus ya sama mama. Sukses ya. Jadi aku aku bikin proposal sih kebetulan sama mama. Proposal, niat sekali ya. Gak boleh kalau nggak ada proposal. Jadi harus ada sebab akibat, dan 5 tahun ke depan tujuannya apa. Ketika aku ambil S1 bahasa Inggris,
dan aku bisa ngebuktiin apakah aku sukses dengan bahasa Inggris atau enggak. Bisa dibilang aku nggak nyesel sih, dan aku tetap suka sama bahasa Inggris sampai sekarang. Dan aku malah sedih kemarin S1 tuh selesai, pas wisuda tuh bukan selesai karena apa ya, sedihnya tuh karena gak ketemu teman-teman dan lain-lain, tapi aku bakal beberapa tahun itu akan jeda tidak mempelajari bahasa Inggris. Dan aku sedih, iya, aku sempet nangis gara-gara ternyata aku semencintai itu loh sama bahasa Inggris gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti aku rencananya S3 bahasa Inggris. Aduh Kak, S3. Aduh. Agak shock gitu ya dengarnya mau S3. Iya. Jadi teman-teman, kakak ini juga seorang penulis novel dan sudah diterbitkan 3 novel ya Kak? Betul. Itu tuh kalau boleh tahu pertama kali kakak nulis novel itu kapan dan apa alasannya pengen nulis novel gitu? Nah, ini sebenarnya nulis tuh beda-beda ya. Kadang ada orang yang nulis itu karena juga dari hatinya, tapi pasti most of orang penulis itu pasti dari hati. Tapi kalau aku pribadi, ya dari hati juga. Tapi pertama kali aku Wattpad itu sebenarnya tahu dari Bunda Elvi. Bunda Elvi juga baca. Bunda Elvi, aku baca Wattpadnya Bunda Elvi, terus aku banyak baca Wattpad. Awal-awalnya aku cuma dengar dari kakak aku. Jadi kakak aku bilang, Dek, si Bunda Elvi ini punya Wattpad loh, bagus loh, kamu nggak mau baca? Aku tuh bukan orang yang suka baca waktu kelas 10 SMA ya tentunya. Nah jadi pas itu aku kepo-kepo nih kan, kayak Wattpad itu apa sih? Mungkin sekarang udah banyak yang nggak tahu ya Wattpad. Sekarang banyaknya Vizo, kadang. Iya, Vizo, Vizo, Twitter dan lain-lain. Nah aku tuh jadi tahu Wattpad itu dari Bunda Elvi, terus ya bukan dari Bunda Elvi langsung ya, tapi dari ada orang. Akhirnya ngelihat, wah kayaknya menarik nih kalau nulis juga di Wattpad. Akhirnya nyoba nulis, tiba-tiba viral. Viral itu novel pertamaku, namanya My Billionaire, pokoknya something gitu. Terus akhirnya dapat 1 juta pembaca. Ditawarin juga itu, ditawarin kontrak sama orang Singapura. Nah dari perusahaan Singapura yang bikin aplikasi di Indonesia. Nah jadilah aku penulis pertama nih yang daftar seperti itu dan dapat royalti. Jadi 3 novel aku tidak diterbitkan secara fisik ya, tapi kita terbitkan secara online seperti itu. Sejujurnya teman-teman, aku juga baru tahu kalau Bunda Elvi guru pembimbing kita ada Wattpad. Baru terbuka sekarang ini oleh Chef Feby. Baru tahu loh. Langsung cari abis ini cari. Boleh nih nanti editor cari Wattpadnya Bunda Elvi ditampilkan gitu kan. Jadi aku sebentar saja jadi karena itu Bun yang membuat kita jadi penulis juga gitu. Aku jujur pernah sih Kak nulis, cuman tuh apa ya, kayak ya angin-anginan aja gitu semauku gitu. Nah itu aku kalau salah ya sama sih SMA kelas 10 juga. Itu tuh karena ya dari keseringan baca Wattpad, baca AU, terus kayak kayaknya seru deh jadi penulis, pengen juga, tapi udah enggak lagi karena saya kehabisan ide kebetulan. Kan bentar, yang tadi kan kita bilang novel kakak udah diterbitkannya tuh 3, pasti kan ada cerita-cerita lain gak sih Kak yang di Wattpad kakak itu? Iya. Itu ada berapa cerita yang kakak tulis Kak? Total sih sebenarnya 5-6 ya. Cuman aku juga sekarang lagi stuck. Stuck ide? Bener, aku juga lagi stuck. Lagi nggak fokus ke nulis ya. Sebenarnya nulis tuh harus fokus. Iya betul. Harus fokus, harus kita tahu nih plannya mau hari ini mau berapa ribu kata yang harus kita tulis gitu. Terus juga apa ya, nulis itu nggak bisa kita paksain. Jadi ketika kita dan apa ya, setelah aku sadarin aku juga berkembang. Jadi berkembangnya bukan secara yang lain-lain, tapi kita tuh jadi pribadi yang beda. Jadi waktu aku SMA, aku ada orang yang mungkin bisa menulis apapun secara sebebasnya aku. Tapi setelah aku mungkin kuliah, aku punya pemikiran yang berbeda. Ternyata aku tidak memiliki genre yang sama lagi gitu sama tulisan aku sendiri. Jadi itu yang perubahan signifikan yang aku temuin. Mungkin setelah aku kan udah mulai kerja dari semester 3 ya, semester 3 kuliah S1. Jadi
ternyata aku pun berkembang, pemikiran aku berkembang, jadi genre yang aku tulis juga ternyata beda sama diri aku sekarang. Jadi aku bukan bukan romantic people lagi gitu, maksudnya genrenya bukan itu. Terus juga lebih sekarang kalau baca buku pun sekarang tentang self development gitu, tentang mental health gitu. Jadi udah jarang banget baca buku tentang romance, dan kita tuh butuh reference kadang-kadang untuk ketika stuck. Jadi kalau kita pun stuck tapi bacaannya bukan romance, itu membuat tulisan kita jadi beda. Jadi aku nggak bisa, beberapa tulisan yang mungkin udah aku tulis di Wattpad belum tentu bisa aku lanjutin seperti itu. Itu seperti pengalaman pribadi saya ya kalau didengar-dengar. Tapi masih mau nulis gitu ya. Tapi mungkin akan di genre yang berbeda. Dan di judul yang berbeda juga betul, pastinya ya. Betul. Jujur Kak, ini pertama kalinya aku bertemu dengan seorang penulis nih. Dua sih sekarang ketemunya, ada Bundo sama ada Kakak gitu kan. Cukup tertarik aku pas dengar Kakak mau diundang ke sini, dan Bundo juga sempat bilang kalau Kakak itu seorang penulis. Aku pengen denger nih tips-tips dari Kakak tuh apa aja untuk menjadi seorang penulis. Untuk tipsnya pasti nulis dulu ya. Iya pasti. Itu jadi step pertama, tulis apapun yang pengen kamu coba tulis. Tapi kebanyakan pasti yang disarankan adalah kita bikin plan. Sebenarnya kayak kira-kira tuh mau setiap bab itu mau berapa gitu, kira-kira awalnya itu mau kayak gimana, setelah itu akhirnya di mana gitu kan. Jadi beberapa part harus garis-garis besar itu harus kita punyain gitu. Jadi big line-nya harus kita temain dulu. Biasanya aku kalau nulis dalam satu buku, aku udah tahu sebelum aku mulai satu buku itu, aku udah tahu ini awalnya gimana, konfliknya gimana, endingnya kayak gimana. Sebenarnya semua buku yang udah aku tulis aku punya endingnya masing-masing. Cuman balik lagi, gimana sih kita tuh menulis buku nggak cuman tentang romance doang gitu loh, atau misalkan tentang self development doang gitu. Tapi apa sih yang pengen kita share ke orang yang membaca? Apa sih pesan yang pengen kamu sampein gitu? Kan apalagi kita genrenya romance ya. Kayak apalagi kalau cinta-cintaan doang nih, apa sih gitu kan, apa sih nilai kehidupannya, value-nya apa. Betul. Gitu. Jadi biasanya itu yang kita tuh harus masukin dan kita harus punya gitu. Apakah ada unsur budayanya gitu. Nah biasanya tulisan yang aku masukin itu ada unsur budayanya gitu. Kayak novel aku yang ketiga itu pemerannya sama, namanya kayak aku, dia sama-sama karate juga kebetulan. Wih, gitu. Karate jadi, ya? Iya. Aduh. Karate di Blitarnya masih ada nggak? Udah belum ada. Astaga. Jadi ya begitu. Jadi beberapa part ada kayak apa sih yang pengen kita masukin, dan orang tuh tahu ternyata ada loh yang namanya karate, atau ada loh yang namanya jambi gitu loh. Jadi biasanya aku masukin beberapa part gitu. Jadi tertarik sekali nih ingin membaca novel Kakak. Bayar tapi. Aduh, Kak. Gimana ya? Nanti kita coba cari uang dulu bentuk membacanya ya. Boleh. Kak, kan biasanya tuh lagi nulis tuh pasti ada masa-masa jenuh, nggak semangat, terus tuh kayak ayo udahlah males nih, nggak mau lanjutin, capek, atau kayak apa ya, mati ide gitu. Nah, ada nggak sih rasa semangat Kakak tuh muncul karena apa? Biasanya ya mungkin beda lagi ya. Waktu SMA aku kebetulan dari stresnya aku belajar, aku biasanya lebih move semuanya ke penulisan. Jadi aku biasanya bayangin ya, aku 3 novel, satu masing-masing novel itu kira-kira 80.000 sampai 70.000 kata, aku selesaikan semua pas waktu SMA. Jadi semua tulisan aku kebetulan selesaikan waktu SMA. Dan pas kuliah itu kurang lebih mungkin bikin draft sekitar hanya 20 chapter lah ya, belum selesai gitu. Jadi biasanya aku malah menjadikan tulisan itu adalah pelarianku. Oh, pelarian. Gitu. Benar. Pelariannya positif tapi ya Kak ya. Untungnya ya. Iya. Untungnya dapat royalti. Aduh. Gitu. Jadi sebenarnya sih depends ya. Kamu jadiin tulisan itu adalah apa? Jadiin hobi kamu, pelarian kamu, atau jadiin jiwa kamu, dan banyak hal. Tapi biasanya aku kalau lagi stuck, aku biasanya baca buku. Gitu. Nyari referensi. Bener. Dan aku setuju banget, kayaknya kalau nggak salah aku pernah baca Terelie ya. Terelie itu pernah bilang juga, untuk membuat satu paragraf bahkan dia harus baca 10 buku, 20 buku. Tapi kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah itu Terelie yang ngomong. Jadi teman-teman, aku sedikit ketinggalan info nih tadi. Kalau Kakak ini juga founder dari Matahari Kita, betul Kak ya? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, Matahari Kita tuh
organisasi yang dalam hal apa gitu, dan apa alasan kakak membangun organisasi tersebut? Benar-benar. Jadi organisasiku ini menarik banget, teman-teman mungkin yang di podcast. Ya. Jadi organisasi mataharikita.co adalah organisasi psikologi sosial, tadi aku sebutin. Jadi kita fokusnya sama mental health issue dan juga self development. Buat teman-teman yang membutuhkan self development dan juga yang memiliki problem mental seperti itu. Nah, jadi organisasi mataharikita.co ini kita yang paling unik adalah memiliki peer counselor gratis. Jadi kita itu punya visi misi, jadi satu dunia ini tahu bahwa mereka nggak sendirian. Kita merinding ya, kayak ibaratnya, oh kita nih ternyata hidup sering sendirian. Kenapa sih kita tuh ngerasa sendirian? Sebenarnya kita punya temen, kita banyak banget temen, kita bisa ketemu orang di organisasi atau misalkan di sekolah. Tapi kan gak semua hal bisa kita ceritain ya. Dan ada beberapa part yang kita tuh nggak mau ceritain sama temen deket kita. Jadi adalah kayak biasanya malah orang terdekat yang suka ngejudge kita kan. Iya, itu benar, itu asli. Jadi organisasi mataharikita.co lah yang hadir. Ini tidak akan mengejudge kalian, kita akan treat kalian seperti kita men-treat diri kita sendiri. Itu gratis. Oh, itu gratis. Itu gratis. Berarti nggak ada pungutan sama sekali? Nggak ada pemungutan bayar sekalian. Terus juga semuanya kita malah ngebangun. Dan kalau misalkan teman-teman mau dapat webinar gratis, ilmu gratis itu bahkan ada. Gitu di mataharikita.co. Nah, kita sendiri pun sebenarnya organisasi ini berjalan, kita open volunteer. Jadi kalau misalkan kayak teman-teman mungkin pernah dengar ya volunteer. Iya, pernah. Jadi volunteer itu kita adakan 3 bulan sekali, kita open recruitment. Jadi pergantian terus nih gitu. Ini baru banget lagi interview nih, lagi masa-masa pergantian, makanya lagi sibuk banget di organisasi. Ini malam ini aku interview nih. Aduh, interview teman-teman yang calon buat mataharikita.co. Gitu. Jadi kita tuh awalnya cuma buka 7 divisi. Sekarang kurang lebih ada 20 divisi di mataharikita.co. Dari kita buka 50 orang membernya, volunteernya, sekarang udah ada 160 member di mataharikita.co. Dan semuanya kita kerja-kerja bareng-bareng untuk apa ya? Memberikan visi misi ini loh gitu ke seluruh dunia lah kalau bisa gitu. Supaya teman-teman tuh apa ya menghindari yang namanya suicidal atau misalkan melukai diri. Banyak banget pas waktu di era aku ngerasain bahkan teman-teman aku ada yang cutting, mohon maaf gitu ya. Jadi itu sangat-sangat crucial ya. Harus banget kita take concern kepada hal itu. Gen Z banget ya. Iya, Gen Z banget bahasanya. Mental health banget gitu. Iya, tapi ya itu mungkin aku salah satu Gen Z mental health itu. Bisa. Itu kalau saya mau join gimana ya Kak ya? Boleh. 3 bulan lagi tapi baru bisa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa. Jadi 3 bulan sekali kita ada open recruitment. Mungkin akan recruitment lagi di bulan Agustus. Divisinya banyak banget. Jadi kamu mau apapun itu ada secara online dan ada offline. Tapi untuk offline kita baru tersedia untuk project officer offline, event, dan juga mungkin ada beberapa part gitu ya. Nah jadi itu kita ada project offline itu kita membagi-bagikan juga apa ya namanya sosialisasi kepada rumah belajar. Jadi kan beda ya kakak-kakak kalau misalkan kita tuh ke panti asuhan atau misalkan ke rumah belajar. Rumah belajar ini nggak ada yang peduliin sama sekali. Nah ini yang aku take concern. Setelah aku mungkin di Jakarta, mungkin aku nggak tahu di Jambi apakah ada rumah belajar, tapi aku yakin pasti ada. Harusnya ada. Ada. Rumah belajar ini adalah anak-anak biasanya yang pemulung, mohon maaf orang tuanya pemulung, tidak memiliki uang untuk sekolah sama sekali. Jadi biasanya mereka ke komunitas rumah belajar. Nah ini mataharikita.co sekarang lagi concern ke rumah belajar. Jadi kita punya program mendanai lah beberapa gitu ya, tapi kita per project gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang kita ke rumah belajar, kita bagiin ilmu di sana, kita ajarin tentang emosi itu apa sih gitu. Karena jujur setelah kita datengin ke rumah-rumah belajar, anak-anak tuh nggak tahu apa sih emosi, nggak tahu yang namanya jijik itu apa. Sedih ya gitu. Maksudnya mereka cuma tahu membaca tahu. Tapi mereka nangis tuh kenapa nangis? Nggak tahu alasannya. Kenapa marah gitu. Jadi ini yang pengen mataharikita.co. Sebenarnya mental health tuh nggak cuman sekedar hal itu, sekedar yang kayak gue sedih nih, kena mental nih gue. Dimarahin bos nih, gitu loh. Dosennya ini nih dikejar-kejar nggak bisa bimbingan, stres nih gue. Tapi banyak hal yang harus kita concernin gitu loh. Rumah belajar juga gitu. Jadi
aku concern banget dan kita udah goes to 5 rumah belajar lah kurang lebih. Jadi kita udah di Jakarta Timur udah pernah, Jakarta Selatan ini lagi on the go, Jakarta Utara, Jakarta Pusat udah. Jadi kita lagi pengen nyari Jakarta Selatan untuk yang nanti. Cuman memang lebih banyak di Jakarta Timur. Karena itu kayaknya padat sekali ya di Bener, Jakarta tuh. Jadi bener. lebih kemungkinan anak-anaknya itu lebih banyak juga yang nggak paham tentang diri mereka sendiri. Bener, dan mereka nggak dapat dana banyak, nggak banyak sponsor. Jadi mungkin teman-teman bukannya gimana-gimana, mungkin kalau emang ada rumah belajar boleh dong didatengin, mungkin dimanapun itu gitu ya. Cuman kalau mataharikita.co sendiri kan kayaknya nggak terlalu banyak timnya di Jambi gitu ya. Tapi boleh, kapan kalau misalkan aku ke Jambi lagi, mana tahu kan ada yang tertarik, boleh komen. Boleh. Jadi kalau boleh tahu nih Ce, Matahari Kita ini sudah ada sejak kapan? iya, kebetulan kita bangun pas waktu COVID. Oke. Jadi pas waktu semester 2 kayaknya aku 2021 pas bulan Juli tuh. Jadi kita ambil tanggal bagus 21 Juli 2021. Nah, jadi Juli tahun ini udah 4 tahun. Ya, lumayan ya. Lumayan lama ya. Jadi sekitar 4 tahun itulah kita udah ada peer counselor itu kalau nggak salah dari batch 3. Jadi kita mulai ada bangun ya peer counselor, kita mulai ada buka klien. Jadi untuk klien itu kita setiap bulannya sampai sekarang kurang lebih memiliki 40 sampai 50 klien. Lumayan ya. Lumayan. Jadi udah membantu 50 lah dari berapa juta orang manusia ya, Gen Z gitu yang memiliki problem. Setelah itu untuk ke rumah belajar tentunya kita jadi lebih terbuka ya. Jadi karena ke rumah belajar ini baru kita cukup aktifkan 2023. Oke. Dan itu masih baru 5 project. Jadi kita kan ngumpulin dana dulu ya. Kalau boleh donasi juga boleh di kolom komentar. Nanti DM aja Kak Feby Nelson ya guys. Jadi boleh banget. Jadi baru 1 tahun 2 tahun lebih ya untuk sekitar yang ke rumah belajar gitu. Jadi kita pelan-pelan banget, sangat pelan-pelan untuk rumah belajar ini karena kita ngumpulin donasi dan banyak temuan-temuan yang cukup kita concern untuk ke rumah belajar. Tentunya ya selama ini kan kita lebih banyak tahu kayak oh biasanya anak-anak yang mungkin di jalanan atau dimanapun itu lebih banyak concern ya kayak oh lebih cepat dewasa dan lain-lain gitu. Nah tapi ternyata setelah aku temuin betulan memang lebih cepat dewasa gitu. Mereka lebih cepat dewasa tergantung dengan environment mereka. Dan kebetulan aku sempat datang ke sebuah rumah belajar yang orang tuanya itu memang kebanyakan mohon maaf orang tuanya itu dari wanita penghibur seperti itu. Nah, jadi itu sangat concern banget, anak-anaknya pun ngerti bahasa tentang yang harusnya kita nggak ketahuin. Bahkan seumur kamu aja harusnya nggak usah tahu. Masih belum waktunya. Iya, dan ini anak-anak SD gitu. Dan aku lagi pengen banget datang ke suatu rumah belajar. Ini kalau nggak salah adalah rumah belajar yang ternyata ada loh. Ternyata ada rumah belajar yang ternyata pernah dipaksa gitu untuk ya berbuat sesuatu yang memang tidak sepantasnya, masih kecil loh gitu. Nah jadi memang aku lagi pengen datang ke sana, itu di Jakarta Timur kalau tidak salah. Iya, ini lagi pengen meeting juga sama orangnya gitu, sama yang punya. Jadi ini banyak lah ya temuan-temuan yang setelah kita kelilingin dunia ini gitu ya. Padahal baru Jakarta aja baru sih. Jakarta itu apalagi belum semua. Jadi banyak, itu sangat banyak yang harus kita concern. Jadi aku nggak mau ini tuh hanya sebatas mental health yang mungkin menurut orang remeh ya gitu kan. Mungkin mental health yang kayak paling cuman ya curhat-curhatan gitu doang. Tapi enggak, even curhat sama mataharikita.co juga itu kan berbasis harus teman-teman peer counselor atau misalkan peer support group yang udah memiliki pembelajaran tentang konseling ya di semesternya gitu. Nah setelah itu juga untuk teman-teman yang di rumah belajar, toh kita juga harus concern gitu loh. Nggak cuman rumah belajar yang kita cuman mau tahu apa sih tentang rumah belajar itu, apa yang pengen kita kasih gitu lah. Jadi betul ya, jadi selama aku ada di mataharikita.co kita lebih fokus apa yang bisa kita kasih dan apa yang bisa kita perbaiki setiap batch-nya, seperti itu. Aku masih agak kaget sih dengar contoh kasusnya tadi gitu. Ternyata gelap sekali ya dunia ini. Banyak dan sebenarnya nggak cuman itu loh. Waktu itu aku
pernah student exchange itu, tapi bukan student exchange yang pertukaran pelajar. Ya. Tapi kita student exchange yang kita jadi volunteer ke luar negeri. Ternyata di Malaysia, aku waktu itu jadi volunteer mengajar di Malaysia untuk teman-teman WNA ya berarti bukan WNI kita, tapi yang jadi TKW tapi punya anak di Malaysia tapi tidak memiliki kartu sama sekali. Bayangin mereka nggak bisa pulang ke Indonesia, bukan ke Jambi ya. Dan mereka juga nggak bisa menetap di Malaysia Karena nggak ada kartu. karena nggak punya kartu. Dan mereka nggak bisa sekolah, mereka nggak bisa kerja. Jadi aku pun baru tahu di setiap daerah Malaysia itu ada suku kita. Even aku nanya apakah ada suku Jambi, ada suku Kerinci di Malaysia. Kaget nggak? Yang kemarin aku datengin itu Madura punya. Oh, Madura. Jadi mereka bisa bahasa Madura, mereka tahu gitu. Jadi aku nggak tahu ini problemnya di mana. Tapi sekeos itu, dan kalau memang kita concern ke pendidikan, kita cinta sama pendidikan, bisa jadi kita harus menolong semuanya, tapi nggak tahu dari mana ya. At least dari Indonesia dulu lah, dari yang mungkin terdekat dari kita yang bisa aku lakukan seperti itu. Jujur agak merinding sih dengernya. Aku pun pas waktu kesana, aduh gimana ya gitu kan, gimana sih. Tapi beberapa ada pesantren-pesantren yang nolong anak-anak di Malaysia yang memang kebetulan turunan Indonesia ya, jadi berarti antara mamanya gak tahu punya anak sama negara mana gitu, tapi di Malaysia intinya. Setelah itu mungkin adalah beberapa part yang memang antara papanya yang orang Indonesia gitu kan, tapi pokoknya mereka ngumpul di sana gitu. Pernah sih Kak, kalau misalnya kan Kakak sering kunjungan ke beberapa rumah belajar dan ke luar negeri juga untuk volunteer gitu, ada nggak penolakan dari pihak mereka untuk tidak dikunjungi gitu? Kebetulan kalau rumah belajar di sana itu kebetulan yang aku pernah datengin di Malaysia. Semoga hanya di Malaysia ya. Aku nggak tahu kalau di negara lain ada, tapi kalau Singapura itu nggak ada. Karena waktu itu aku cuma pernah ke Malaysia, Singapura, Thailand. Tapi kayaknya Thailand juga nggak ada sih, harusnya. Karena sebenarnya setiap negara itu ada yang namanya SIKL, SIT dan lain-lain. Jadi itu singkatan dari Sekolah Indonesia. Jadi Sekolah Indonesia per negara tuh ada sebenarnya. Cuman kan tetap harus punya kartu pelajar dan lain-lainnya ya, kartu keluarga dan lain-lainnya gitu loh. Kartu tanda pendudukan lah ya. Iya, identitasnya seperti itu. Nah, jadi yang paling banyak itu mungkin di Malaysia, karena mungkin banyak juga yang TKW mungkin ke Indonesia, ke Malaysia ya. Yang paling banyak di Malaysia gitu. Jadi ya itu yang paling concern gitu. Ternyata sesibuk itu ya alumni kita satu ini gitu. Tadi juga aku sempat bilang kan kakak ini WFH dengan perusahaan asing. Kalau boleh tahu itu tuh di bidang apa kakak WFH-nya Kak? Jujur selama ini WFH itu aku udah pindah-pindah ke beberapa perusahaan. Jadi aku kebetulan kerja kan dari semester 3 di kuliah S1 ya. Semester 3 itu pertama kali kerja di Jambi. Di Jambi, terus habis itu sampai semester 4 ya, semester 5 pindah, itu kerja di universitas sendiri tapi nggak secara WFH ya. Jadi mungkin aku ceritain sedikit latar belakang kerja aku. Nah setelah itu barulah dapet intern itu WFH. Jadi dimulai dari yang semi hybrid gitu. Jadi hybrid lah ke perusahaan perikanan awalnya. Jadi pernah di perikanan itu punya orang Indonesia juga tapi perusahaannya Jepang. Setelah itu pernah juga di tempat les Mandarin dan lain-lainnya, pernah di toko bunga juga. Jadi aku semuanya jabanin lah. Semuanya jabanin, yang penting dapat uang. Kalau nggak dapat mau buat apa? Gengsi banget itu. Nah jadi itulah mulai, dan aku juga punya dosen yang kebetulan aku mungkin aktif ya. Jadi dosen aku ngelihat, oh ini boleh direkomendasiin. Nah itulah mungkin aku dapat 2 pekerjaan sisanya dari dosen aku juga. Secara WFH, cuma beberapa bulan sekali lah kunjungan ke tempat yang harus aku kunjungin kan, buat take video dan lain-lain. Kebanyakan namanya WFH itu kan kerja di bidang sosial media, sosial media, digital marketing lah seperti itu. Nah akhirnya aku juga pas terakhir ini sebelum kerjaan ini dapat kerjaan sama orang Singapura, itu digital marketing, kerjanya masih semi hybrid. Jadi kayak 2 hari ke kantor atau 3 hari ke kantor, nanti sisanya online di rumah seperti itu. Nah barulah yang terakhir banget ini, itu di Singapura juga
yang punya Singapura, dan memang ini basisnya dari Singapura ya. Kalau kemarin masih ada di Indonesia kantornya gitu. Jadi di sini untuk Singapura aku di bidang pendidikan lagi gitu. Jadi setelah aku kelilingin beberapa bidang, aku paling suka di bidang pendidikan. Ternyata Ternyamannya di pendidikan. Jadi emang harus explore teman-teman. Kalau nggak explore susah sih gitu. Jadi semua bidang lah ya udah aku cobain gitu. Gitu. Jadi akhirnya ke pendidikan, dan ya udah sih, kayaknya udah lumayan settle deh. Kayaknya aku bakal lama di pekerjaan yang ini. Bakal lama ya Kak. Bakal lama. Nyaman banget soalnya kayaknya. Iya. WFH ini kan bisa dibilang pekerjaan yang diidam-idamkan oleh Gen Z sekarang nih. Iya, aku Gen Z-nya. Ini kita semua Gen Z nih Kak di sini. Gen Z semua ini. Iya. Maaf Bunda, kelupaan Bunda. Kan di perusahaan asing itu berarti Kakak langsung WFH atau ada ke kantornya dulu atau apa? Pertama-tama ketemu offline untuk interview. Nah, cuman kebetulan memang lagi atasannya kesini. Cuma mungkin aku nggak make sure untuk semua orang yang WFH. Bisa jadi memang langsung dari awal online ya, gitu. Jadi mungkin by assessment, by interview. Karena jujur ngelamar pekerjaan secara online itu basisnya pasti lebih susah daripada kita kerja offline gitu. Karena kalau offline kita kan pasti ketemu sama orangnya, interview secara offline, face to face gitu kan, dan assessment mungkin langsung ketemu HRD, user, dan mungkin atasannya ya kalau diperlukan. Tapi kalau online mereka juga harus ngelihat dong, apakah orang ini pernah bekerja secara online, apakah orang ini cocok dan juga bisa bertanggung jawab ya gitu kan. Jadi mereka tuh akan disiplin nggak secara online gitu loh. Jadi mereka pasti ngelihat nih, menerawang apakah kita pernah, apakah kita cocok, apakah kita bisa gitu kan, apakah sesuai gitu. Nah jadi pasti lebih susah untuk ngelamarnya kalau online. Tapi ya kalau justru kita harus banyakin internnya sih. Jadi pas waktu freelance atau intern, banyakin aja pengalaman untuk secara online-nya. Oke, pengalaman berharga sekali ya itu untuk kita dan para pendengar podcast ini. Selama kita ngobrol-ngobrol nih Kak ya, yang di dalam pikiran aku tuh, Kakak ini produktif sekali, udahlah kuliah, kerja, ngikut organisasi juga kan. Itu pasti susah nggak sih Kak bagi waktunya untuk hal-hal tersebut tuh? Susah sih ya. Susah kan? Sebenarnya yang paling susah itu adalah kebetulan aku ngambil pekerjaan banyak banget waktu di semester 6, dan itu aku lagi nyusun skripsi juga. Kebetulan aku ngambil freelance dan intern itu sampai 4 pekerjaan. Agak jadi pusing gitu. Aku ngambil 4 pekerjaan, aku sambil skripsi juga. Aku nggak tahu sih nanti skripsi S2 aku gimana. Masih tahun depan ya. Jadi enggak sih, tahun ini Desember. Kalau skripsi yang kemarin itu S1, aku sambil skripsi, sambil student exchange, sambil kerjaannya 4 yang tadi aku bilang, sambil organisasi. Jadi biasanya aku bangun subuh, jam 4 pagi aku udah bangun untuk ngerjain skripsi dulu. Karena tugas pertama seorang pelajar, seorang mahasiswa adalah belajar dulu, selesain. Dan aku nggak mau nyanyain lah ya gitu, karena aku juga ngajar IP waktu itu. Jadi aku kerjain dulu skripsinya dari jam 4 pagi, biasanya aku sampai jam 7 pagi kerjain. Nanti jam 7 aku siap-siap lah, mandi dan lain-lain. Jam 7.30 udah OTW ke tempat kerja lagi. Kerja sampai jam 6 sore baru balik dari ke rumah lagi. Barulah ngurusin kerjaan lagi yang lain, karena kan WFH yang lain ya. Kebetulan intern aku yang aku ambil itu harus tetap offline. Jadi yang waktu itu intern di universitas sendiri, jadi tetap harus 8 to 5 kalau nggak salah. Tapi kan namanya di Jakarta ya, balik jam 5, nyampe rumah jam 6 gitu. Jam 8. Bener. Jadi ya harus tuh nanti kerjain kerjaan yang lain dan lain-lain. Akhirnya udah kecapean, biasanya aku jam 9 udah tidur, balik lagi jam 4 subuh aku udah bangun. Kak itu nggak tipes Kak? Untungnya enggak. Nah waktu itu aku harus student exchange sebelum aku, kalau nggak salah ujian pengumpulan skripsi deh. Kan sempro dulu ya. Sempro. Aku selesai dulu sempro aku, baru aku bisa student exchange selama seminggu. Karena kalau enggak, terus setelah student exchange pas hari minggu depannya kan aku hari Jumat
pulang nih, Jumat apa Sabtu ya pulang dari student exchange, Seninnya udah harus kumpul lagi untuk pengumpulan sidang. Jadi aku kayak dikejar-kejar waktu, dan tapi aku seru sih, aku suka, kebetulan aku emang suka dikejar-kejar. Oh, suka dikejar-kejar. Anaknya suka dikejar-kejar. Jadi aku kalau nggak ada yang ngejar aku malah Pusing sendiri. iya kayak ih kok gabut banget ya gitu. Jadi biasanya kalau aku ngeluh nanti mah capek banget, mama aku selalu bilang itu kan yang kau mau. Jadi emang kayak gitu. Ini pun sekarang kayak gitu, lagi dikejar-kejar. Aku kerja dari jam berapa? Aku kan kebetulan di kerjaan yang di Singapura dari jam 9 sampai jam 6 sore harus tetap online, terus meeting dan lain-lain. S2 juga sekarang, terus organisasi, terus aku masih ada freelance lagi. Agak pusing ya biasanya, iya, jadi biasanya aku abis dari ini aku kayak organisasi matahari-kita.co tetap harus aku take care kan. Jam 7 malam ini aku harus interview orang dari jam 7 sampai jam 8 atau jam 9, aku lupa. Terus nanti aku dari jam 9 aku harus selesaiin presentasi untuk kerjaan yang lainnya sampai jam 11. Jadi aku biasanya selalu bikin timeline, aku harus ngapain, to-do list-nya harus jelas setiap hari, dan besok sampai bulan depan itu harus ngapain. Jadi aku timeline untuk sampai mid semester, ujian mid semester sampai final test itu aku ada punya timeline sampai 2026 aku ada timeline. Aduh, udah kepikirannya jauh Udah. Kan akhir-akhir ini lagi booming ya tentang bonus demografi, dan itu juga sempat dibahas oleh Wapres kita, dan juga seliweran itu di mana-mana, kadang scroll TikTok ada, lihat Twitter ada, Instagram ada. Menurut kakak nih, itu tuh sebuah tantangan untuk kita atau keuntungan untuk kita? Dua-duanya bisa jadi ya. Iya. Karena pasti yang namanya kita bersaing, pasti mau ada bonus demografi atau enggak, kita tuh pasti yang namanya bersaing. Contohnya nih ya, let's say populasinya Gen Z itu cuman anggaplah di satu negara hanya berapa ratus gitu ya contohnya, tapi tetap banyak ya. Tapi kan perusahaannya pasti nggak sebanyak itu, setiap tahunnya pasti nggak membutuhkan sebanyak itu, dan kita memang harus bersaing gitu loh. Tapi bonusnya adalah kita tuh menjadi lebih bersaing lagi ya, jadi kita harus semakin capable lagi, semakin qualified lagi untuk bersaing. Karena kalau cuman contohnya sekarang banyak ya yang kita ngomong kayak oh S1 doang mah banyak gitu. Jadi kalau kamu cuman sekolah S1 doang di Indonesia itu udah banyak banget. Jadi apa yang membuat kamu tuh spesial? Kenapa perusahaan harus memilih kamu? Berarti kan itu membuat seharusnya ketika Gen Z ya kan, atau misalkan usia-usia produktif lainnya malah berpikir apa yang harus aku lakukan supaya aku tuh semakin bervalue, semakin dinilai lebih bagus lagi. Makanya sebenarnya step pertama yang dibilangin sama Wapres kita kan pasti adalah membuat masyarakat kita ini menjadi masyarakat yang berkualifikasi, ya kan, mampu bersaing. Dan juga nggak cuma secara lokal, tapi kita bisa mungkin secara luar negeri gitu dan lain-lain ya. Tapi bukan maksudnya secara setelah hebat secara internasional malah jadi pindah ya, bukan kayak gitu. Bukan malah jadi pindah ke luar negeri gitu. Bukannya aku malah nyaranin teman-teman nyari perusahaan asing gitu ya untuk kerja, itu beda. Atau malah kita itu yang Gen Z malah berpikir oh gimana sih kita membantu bonus demografi ini gitu ya. Contohnya mungkin aku sebagai Gen Z aku malah jadi mikir oh aku bisa loh bikin suatu akademik gitu kan yang mungkin Gen Z yang lainnya yang lebih muda dari aku bisa masuk gitu ya untuk mempelajari gimana sih menjadi masyarakat yang berkualifikasi gitu loh untuk mencapai apapun yang mereka mau, seperti itu. Nah, atau bahkan kita malah membuka usaha baru gitu ya. Usaha apa sih yang bisa kita jual pada saat ini? Kan sekarang sebenarnya nyari uang tuh gampang banget ya. Ada yang bilang susah, ada yang gampang. Kenapa? Karena kan udah melek digital nih sekarang. Ada yang orang jual produk digital, pernah nggak? Ada yang suka komen-komen kan kayak mau tahu tips caranya mendapatkan uang 100 juta, klik link di bio aku gitu. Banyak banget. Itu mereka dapat bisa 100 juta, 200 juta. Itu kita harus melek di secara global ini apa yang lagi melek, apa yang bisa kita jual, apa yang bisa kita dapatkan. Sebenarnya jadi plus minus ya gitu loh. Jadi kitanya juga harus jadi kuat gitu kan. Kita juga harus bersaing, tapi kita juga harus melek kira-kira peluang apa yang harus kita ambil. Karena sekarang kita kan udah semuanya by digital gitu loh. Gitu. Apalagi kita Gen Z banget harusnya ngerti secara digital. Jadi mungkin yang harus kita persiapkan bagi
adalah mungkin karena aku diperkuatkan juga sama tempat pekerjaan aku sekarang, itu yang harus kita kuatkan adalah 21st century skill. Abad yang akan datang ini membutuhkan skill apa? Kita tuh harus ngapain? Apa yang harus kita punya? Apakah cukup hanya belajar biasa aja? Kita harus punya growth mindset gitu loh. Jadi harus kita pertimbangkan apakah hanya hard skill doang? Apakah ternyata soft skill juga butuhkan gitu kan? Terus kita udah punya nih handphone, kita udah punya kuota, apa yang harus kita pergunakan? Jadi sebenarnya bonus demografi tuh ya akan terjadi gitu loh, tapi apa yang harus kita lihat gitu kan, apa yang harus kita tanggapi dengan perjalanan hal itu. Dan kita sebagai Gen Z cari uang tuh nggak cuma dari A dan B gitu loh, tapi itu 1000 cara untuk mendapatkan uang gitu ya. Mungkin kebanyakan pasti tidak mendapatkan pekerjaan dan lain-lain, tapi kan pekerjaan itu nggak cuma dari A dan B gitu loh, banyak cara sekarang gitu. Berarti WFH ini menurut kakak itu tuh solusi menambahkan lapangan pekerjaan atau malah enggak? Bisa jadi, bisa banget, karena dengan solusi WFH berarti kita tidak mengambil lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia ya, at least seperti itu. Jadi seenggaknya aku udah membantu lah, aku salah satunya ceritanya. Tapi balik lagi kita harus melek lagi ya gitu. Jadi kira-kira step apa sih? Jangan kita cuma mempedulikan diri kita sendiri. Oh, ya udah aku udah dapat kerjaan nih di luar negeri. Terus apa yang bisa kita bantu untuk masyarakat lain? Gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau aku lihat-lihat ya, kalau WFH tuh kan kerjanya enak ya, nyantai, kayak kerja dari rumah bisa. Terus tuh atau mau kerja di coffee itu bisa juga. Ada gak sih Kak kesulitan untuk kerja WFH tuh? Jujur sebenarnya setelah menjalani ini kan WFH yang betul-betul aku di beda bidang. Jadi dulu aku selalu ngambilnya social media specialist atau digital marketing specialist atau digital marketing consultant. Tiba-tiba aku pindah ke operations executive. Ternyata susah. Ternyata PR banget. Jadi gak segampang itu. Jadi mungkin kalau social media dan digital marketing pun PR-nya banyak banget teman-teman. Ketika kita sebagai digital marketing, orang tuh cuma tahu, oh kamu tuh bangun digital marketing ini sosial medianya naik berapa persen followersnya, sosial medianya udah berapa yang kejual, target salesnya berapa. Jadi digital itu kan marketing banget ya gitu loh. Jadi kalau sekarang aku lebih gak ke marketing banget, tapi sebagai operation eksekutif. Jadi gimana sih perusahaan itu bisa berjalan, tentang keuangannya, tentang administratifnya, schedulingnya gitu. Dan jadi pasti PR banget, dan aku nggak bisa yang sesantai itu mau kemana-mana gampang gitu. Dan tapi ya enaknya WFH itu kita pastinya ada plus minus. Contohnya aku kalau ditanya harus WFH atau offline kerjanya dengan gaji yang sama, contohnya di Jakarta, aku pasti tetap akan memilih WFH. Kenapa? Di Jakarta itu ongkosnya aja udah berapa temen-temen. Mohon maaf nih. Aku waktu itu sempet dengan kurang lebih berapa tuh ya, 3 hari doang WFO. Pernah 1 hari itu 100.000 untuk pulang pergi. 100.000 3 hari. 1 hari doang. Oh, 1 hari. 1 hari doang. Itu kalau seminggu. Kalau lagi hujan 100.000 teman-teman. Gaji berapa gitu kan? Gaji fresh graduate gitu loh. Jadi ya udahlah, aku mendingan WFH aja. Aku capek WFO gitu. Jadi pasti kalau kita kan harus melek juga ya. Nah itulah salah satunya, kita harus melek akan gaji, hitung-hitungan kita. Kira-kira kita harus menabung berapa, dan kita kebeli rumahnya kapan. Di Jakarta dapat rumahnya di pinggiran mana, karena di Jakarta udah tidak bisa beli rumah di kota. Itu harus menjadi pertimbangan. Tapi kalau WFH di Jambi itu sangat menguntungkan, karena pengeluaran di Jambi nggak sebesar di Jakarta. Balik lagi, karena WFH di Jakarta juga tetap makan tuh tetap berasa sih teman-teman gitu. Tapi ya kalau WFH di Jambi kan pasti beda lagi ya, target UMP-nya berapa gitu, pasti lebih rendah lagi gitu. Jadi ya itu pasti plus minus, dan harus dihitungin dulu kayak pengeluaran kalian per harian berapa dan lain-lain. Itu sangat agak riuhnya di situ gitu. Kalau kita nih Kak, kayak tamatan SMA nih mau WFH gitu bisa nggak? Dan harus mempunyai skill apa untuk bisa masuk ke WFH itu? Sebenarnya biasanya harus S1.
Oh, S1. Aku jarang banget denger yang lulusan SMA. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kan capable ya. Biasanya kalau nggak punya pengalaman, ibu rumah tangga banyak tuh yang jadi WFH. Mungkin sekarang kan banyak terkenalnya virtual assistant. Tapi ya sekarang kan banyak banget ya bootcampnya, terus orang yang pengen jadi virtual assistant seperti itu. Nah jadi biasanya harus bootcamp. Bootcamp itu adalah pelatihan sekaligus mengumpulkan portofolio. Itu banyak banget. Nah, itu yang sebenarnya aku pengen bikin di mataharikita.co. Gitu. Pengen bikin akademik atau bootcamp. Nah, jadi harus punya bootcamp minimal atau pengalaman volunteer atau internship secara online. Itu yang aku selalu kasih tahu ke orang-orang, step pertama apa yang mereka harus lakukan ketika mereka pengen kerja remote atau working from home seperti itu. Berarti untuk tamatan SMA ini kita belum bisa kerja WFH, itu kita kerja offline aja dulu ya, nggak masalah sampai nunggu kita punya pengalaman dan juga S1. Tapi mungkin ya harus lihat-lihat lagi ya requirement-nya seperti apa, karena so far sih kebanyakan memang lulusan bachelor sih gitu atau S1 seperti itu. Wah, tidak terasa Kak, kita sudah di ujung video nih. Waduh, lama juga ya. Terus semoga ada yang nonton ya. Ada. Sudah cukup panjang kita berbicara tentang latar belakangnya Kak Feby, dari penulis, founder organisasi Matahari Kita, terus tuh WFH-nya dengan perusahaan asing. Itu cukup menarik sih untuk saya yang istilahnya baru mau terjun ke dunia pekerjaan gitu. Ada tips gak Kak untuk tamatan SMA nih yang baru mau terjun ke dunia kerja? Banyak banget ya. Pertama-tama apapun pekerjaan itu diambil aja. Explore aja sebanyak-banyaknya, karena menurutku pengalaman tuh kan harus kita ambil ya sebanyak-banyaknya. Karena aku waktu ditawarin pekerjaan apapun itu aku ambil, dan kalian bisa lihat mungkin ya, aku tuh ngelamar pekerjaan bisa kali lebih dari 1000, karena persaingan itulah. Mungkin aku dapat juga dampak dari bonus demografi, tapi ya yang maksudnya yang aku udah interview berapa kali, bisa jadi udah 50 lebih gitu, udah interview sama orang sana sini dari yang luar negeri juga dan lain-lain. Jadi pengalaman apapun itu diambil, pekerjaan apapun itu diambil dulu kalau kita masih belum punya apa-apa gitu kan. Dan jangan malu lah ya untuk memberitahu, karena itu personal branding gitu. Jadi aku dapat pekerjaan kan salah satu dari dosen tadi aku bilang itu karena personal branding. Jadi ketika kita bilang, wah kita mau nih ngerjain apapun, kita berani, kita bakal belajar, orang pasti juga akan respect sama kita. Boleh tepuk tangannya dong, keren sekali. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ada lagi? Ada terakhir Kak, serius. Okay. Harapan Kakak nih untuk tahun-tahun berikutnya, baik itu Kakak sebagai seorang penulis atau sebagai seorang founder dari Matahari Kita, untuk semuanya itu apa harapan Kakak? Lebih banyak yang lebih concern sih ke pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia tuh masih sangat masih banyak yang nggak terjangkau. Mungkin teman-teman yang mungkin ya, kalau kita kan yang jadi selalu punya mindset untuk membantu menurutku. Jadi aku selalu kasih tahu ke teman-teman kalau kita mau membantu secara gratis, bisa sebagai relawan atau volunteer. Kalau kamu punya dana sedikit lebih, sekolahinlah adik-adik kamu yang di Papua atau misalkan yang lain-lain. Karena sekarang udah banyak tuh organisasi yang menjembatani. Jadi sekolah SPP itu cuma 70.000 atau 50.000 untuk 1 bulan. Aku juga mempromosikan lah, kalian bisa lihat Yayasan Tanah Anak Foundation kalau nggak salah. Itu mereka menjembatani sekolah anak yang tapi di daerah yang sangat terpencil gitu. Nah jadi mereka nggak punya dana untuk sekolah tapi mau sekolah. Jadi kalau punya dana sedikit kasihlah ke mereka, tapi kalau punya dana banyak banget ya bikin aja lah sekolah. Ya bisa. Pokoknya selalu punya mindset untuk membantu lah, apa yang bisa kita bantu untuk negeri kita lah. Sebenarnya cinta banget ya aku sama cinta negeri. Banget sama Indonesia. Gitu.
Ternyata ya SMA Pelita Raya bisa melahirkan alumni-alumninya yang keren-keren, posisi jabatannya juga bagus-bagus, pintar-pintar. Semoga kita salah satunya nanti seperti itu. Amin. Bagi para penonton juga semoga nanti menjadi seperti kakak ini. Amin. Harus lebih. Harus lebih kalau bisa. Siapa tahu juga nanti kalian yang menjadi yayasannya. Ya, gimana? Bener, harus ya. Iya. Atau bikin collab bareng-bareng. Boleh itu. Tapi bukan Yayasan Pelita Raya yang ya. Jadi tuh Kak, ada tradisi di podcast. Kalau udah di ujung video itu ada kata-kata. Boleh dari Kakak duluan mungkin? Boleh. Nah, kalau dari aku quotes-nya atau kata-katanya adalah jadilah ikan salmon kecil yang selalu dikejar oleh ikan hiu. Ya, nah, kamu. Kalau dari aku, jangan takut mimpi terlalu besar, tidak ada mimpi terlalu tinggi kalau kamu berani melangkah. Oke. Siap. Sekian podcast kali ini teman-teman, see you di podcast selanjutnya. Dadah. Bye.